Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur di pagi hari ini kita boleh kembali dapat bertemu di ibadah online BPW Anugerah dari Allah. Di minggu pertama di bulan November 2022 dengan tema besar Gerejaku Sehat, Gerejaku Bertumbuh. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Matius 1 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai ibadah ini dengan pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan dan berkat penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan dari hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau sertai Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik, sehingga hanya nama-Mu saja yang kami muliakan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun saat ini kita belum sepenuhnya dapat beribadah bersama-sama, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita juga terus berdoa supaya renovasi yang saat ini sedang berjalan dapat dilancarkan sehingga segera selesai dan kita boleh kembali dapat beribadah bersama-sama kembali. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari Markus pasal yang kedua ayat 1-4. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Panggilan persembahan diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan ada kesempatan kami untuk memberikan persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan kami.
Biarlah Tuhan Kau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang sukarela dan sukacita, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, pakailah persembahan kami ini Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan berkati Tuhan setiap kami untuk lebih lagi belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati, mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah hati kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini dengan tema menjadi gereja yang memberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita dan memfokuskan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Diki Andreas. Dan kita akan disiapkan dengan pujian Hidupku Adalah Penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali pagi ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah di minggu pertama bulan November. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita hampir di penghujung tahun 2022 ini. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di bulan November ini kita akan mempelajari satu tema baru, yaitu gerejaku sehat, gerejaku bertumbuh. Saya berdoa dan saya berharap
kita semua sebagai gereja Tuhan, kita terus sehat dan kita terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya salah satu indikator atau salah satu tanda bahwa sebuah gereja itu sehat dan bertumbuh, gereja itu akan menjadi gereja yang memberkati lingkungan sekitarnya, baik itu kota maupun bangsa dan negaranya. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita sebagai jemaat anugerah dari Allah, kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh memberkati. Dan sebelum kita masuk dalam pertanyaan, Pak Pendeta, bagaimana cara untuk gereja kita bisa menjadi gereja yang memberkati? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menjawab pertanyaan, apa itu gereja? Atau siapa itu gereja? Ya, kalau saya tanya siapa itu gereja? Gereja adalah Anda dan saya. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu yang Alkitab katakan, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang terpilih, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, siapa itu gereja? Gereja adalah kita, umat pilihannya. Dan sebagai gereja Tuhan, pastikan bahwa setiap kita sungguh-sungguh menjadi gereja yang memberkati, gereja yang sungguh-sungguh memberi dampak, memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan menjadi gereja yang menjadi batu sandungan, bukan menjadi gereja yang memberi contoh yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Pastikan orang-orang sekitar kita bisa melihat, mereka bisa merasakan bagaimana kita ini sebagai gereja Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jemaat ada orang-orangnya penuh dengan kasih. Jemaat ada orang-orangnya senang melayani Tuhan. Jemaat ada orang-orangnya bertanggung jawab. Satu sama lain saling menghormati, saling menghargai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita dikenal atau kita dikenal sebagai jemaat yang suka berantem satu sama lain, jemaat yang suka ngutang, jemaat yang suka judi, minum mabuk, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin, Tuhan menghendaki Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh menjadi gereja yang memberkati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menjadi gereja yang memberkati? Kita akan belajar dari 4 orang yang ada dalam pembacaan kita hari ini, yang dibawa judul perikop, orang lumpuh disembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca keseluruhan perikop ini di dalam Markus pasalnya yang kedua ayat 1, Bapak Ibu Saudara akan menemukan bagaimana saat itu dikatakan Yesus ada di Kapernaum. Yesus ada di dalam rumah pada saat itu, dan dikatakan datanglah orang banyak berkerumun. Saking banyaknya tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu tidak ada tempat. Sementara Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh. Dia digotong oleh 4 orang. Tetapi sayang, mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus. Kenapa? Karena ada orang banyak saat itu yang menutupi, menghalangi mereka. Tetapi yang luar biasa, mereka tidak habis akal, mereka tidak putus asa. Alkitab katakan lalu mereka buka atap di atas, ya. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, atap yang dimana Tuhan Yesus ada. Dan dikatakan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu Saudara, ini satu peristiwa yang sungguh-sungguh, saya pikir ini satu peristiwa yang sangat menarik perhatian banyak orang. Dan dari sini kita akan melihat, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara.
bagaimana kita sebagai gereja Tuhan menjadi gereja yang memberkati. Kita perlu belajar dari 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, minimal ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini, yang pada akhirnya orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal. Yang pertama yang kita bisa pelajari supaya gereja kita menjadi berkat, yaitu yang pertama adalah jadilah gereja atau jadilah orang percaya yang peduli akan keadaan sekitar. Sekali lagi saya ulang, jadilah gereja, jadilah orang percaya yang peduli akan keadaan sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti 4 orang yang disebutkan di dalam perikop yang sudah kita baca, 4 orang ini memiliki kepedulian. Mereka memiliki kepekaan akan kebutuhan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang berinisiatif, sehingga sungguh hidup mereka menjadi berkat. Hidup mereka memberi dampak yang luar biasa. Karena kalau kita baca dari keseluruhan perikop ini, pada akhirnya orang lumpuh tersebut memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Orang lumpuh ini sembuh karena ada orang-orang yang peduli. Orang lumpuh ini sembuh karena ada orang-orang yang peka akan kebutuhan orang lain. Orang lumpuh ini sembuh karena ada orang-orang yang berinisiatif untuk membawanya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya hal ini jugalah yang akan membuat kita menjadi gereja yang terus menjadi berkat. Yaitu apa? Yaitu rasa peduli akan kebutuhan sekitar kita. Dan kepedulian ini yang perlu, yang harus ada di dalam diri kita sebagai gereja Tuhan. Kalau mau atau rindu menjadi gereja yang memberkati, harus memiliki kepedulian, tidak cuek, tidak acuh, tidak masa bodoh, tetapi peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita pikir ya Bapak Ibu Saudara, ngapain 4 orang ini repot-repot gotong-gotong orang yang lumpuh ini? Kalau kita pikir capek-capekin aja, apalagi sampai naik ke atas atap. Saya percaya untuk membuat orang lumpuh ini bisa naik ke atas, itu nggak mudah. Mereka bisa mengangkat sampai naik ke atas dan harus menurunkan orang lumpuh ini tepat di hadapan Yesus. Itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka lakukan itu semua. Karena apa? Ada rasa peduli. Kenapa? Karena mereka punya inisiatif untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, rasa peduli, inisiatif, peka akan kebutuhan sekitar, ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Setiap orang percaya, setiap gereja Tuhan harus menanamkan 3 hal ini. Rasa peduli, punya inisiatif, peka akan kebutuhan orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita sadar saat ini kita memang hidup di dunia yang egois, dunia yang cuek, dunia yang mementingkan diri sendiri, dunia yang semakin hari semakin tidak peka akan kebutuhan orang lain. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus belajar untuk peduli akan kebutuhan sekitar kita. Dari hal-hal yang sederhana, mari kita tanamkan rasa peduli itu. Baik kepada diri kita secara pribadi, maupun kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, ajarkan anak-anak kita sejak dini, untuk mereka sungguh-sungguh punya kepedulian akan kebutuhan sekitarnya. Di rumah ajarkan mereka, nak, lihat sekelilingmu. Apa yang bisa kira-kira kamu bantu? Itu harus kita tanamkan dalam hati anak-anak kita. Apa yang kira-kira bisa kamu kerjakan supaya hidup kamu bisa jadi berkat buat orang lain, buat lingkungan, bahkan buat gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu ajarkan anak-anak kita
supaya mereka sungguh-sungguh punya rasa peduli akan orang-orang sekitar, lingkungannya, bahkan gereja di mana kita bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebentar lagi kita punya gedung gereja. Amin. Ini bukan hanya membuat kita bersyukur, betul kita bersyukur, tetapi coba kita persiapkan diri kita. Mari kita berkomitmen bersama-sama untuk sungguh-sungguh menjadikan gereja kita ini jadi gereja yang menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maksud saya, mari kita sama-sama jadi jemaat yang peka akan kebutuhan sekitar kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Jangan kita sibuk dengan kenyamanan kita. Pertanyaan apa yang bisa saya lakukan, itu harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Itu harus menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas kita. Apa yang bisa saya lakukan? Bapak Ibu Saudara, betul mungkin kita perlu diajarkan. Awalnya perlu kita diajarkan untuk punya rasa peduli, perlu diingatkan akan kebutuhan orang-orang sekitar kita. Tetapi saya berharap ke depannya rasa peduli dan rasa peka ini akan kebutuhan sekitar kita ini menjadi ciri khas. Menjadi ciri khas jemaat kita. Jemaat ada orang-orangnya itu peduli. Amin. Orang-orangnya itu peka akan kebutuhan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Contoh. Saya beri contoh yang sederhana. Ketika kita datang duluan mungkin ke gereja, ke tempat ibadah, ya tempat di gereja kita lihat bangku belum diberesin atau ada sesuatu yang perlu diberesin, langsung kita inisiatif membereskan. Jangan berkata, oh itu bukan tugas saya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari hal yang sederhana. Ketika mungkin ada tamu baru yang baru saja datang, belum tahu apa-apa, coba perhatikan mereka. Kira-kira apa yang mereka butuhkan. Mungkin mereka belum dapat buletin acara. Mungkin mereka sedang bingung harus duduk di mana. Nah, hal-hal yang sederhana ini, hal-hal yang kita anggap kecil ini perlu kita perhatikan. Walaupun sepertinya hal ini sepele, tetapi punya dampak yang besar. Keramahan kita, kepedulian kita, ini akan membuat tamu yang baru itu merasa nyaman. Dan pada akhirnya mereka akan datang kembali. Kenapa? Karena mereka merasa diterima. Karena mereka merasa orang-orang peduli kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, jangan bilang ini bukan tugas saya. Kalau kita rindu menjadi gereja yang memberkati, kita harus menanamkan rasa peduli ini. Bukankah kita seringkali sebel, seringkali jengkel ketika kita bertemu dengan orang-orang yang nggak punya inisiatif, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang nggak peka, orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Betul Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu, mari kita jadilah pribadi yang sungguh-sungguh peduli akan kebutuhan sekitar kita. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang peka akan kebutuhan orang lain. Dia pribadi yang peduli akan kebutuhan orang lain. Buktinya apa? Kalau Bapak Ibu pelajari di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 32, jelas di situ Tuhan menunjukkan bagaimana dia pribadi yang peduli, pribadi yang memperhatikan keadaan sekitarnya. Alkitab berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Pada saat itu orang banyak mengikuti dia. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, kata Tuhan. Mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Bapak Ibu Saudara lihat, perhatikan. Bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli akan kebutuhan orang lain. Dia peka akan kebutuhan orang lain. Padahal ada banyak murid-muridnya saat itu bersama dengan Yesus. Tapi Yesus perhatikan, aku gak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Mereka gak punya makanan, beri mereka makan. Aku gak mau mereka pingsan di jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kepedulian akan lingkungan sekitar kita
kebutuhan sekitar kita ini perlu diajar kepada anak-anak kita. Ini perlu ditanamkan dalam jemaat kita. Ya mungkin dipaksakan mungkin awalnya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kepedulian akan lingkungan sekitar kita ini harus menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas jemaat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena inilah salah satu cara bagaimana gereja kita akan menjadi gereja yang memberkati, yaitu pedulilah akan kebutuhan sekitar kita. Yang kedua yang saya pelajari, bagaimana menjadi gereja yang memberkati. Kita belajar dari 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini. Lihat ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus. Kenapa? Karena orang banyak menutupi jalan. Tapi dikatakan lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Dan ini menjadi contoh yang luar biasa buat kita. Yang kedua, jadilah gereja yang rela berkorban. Sekali lagi saya ulang, jadilah gereja yang rela berkorban kalau mau menjadi berkat. Kalau gereja kita mau menjadi berkat, kita harus punya kerelaan untuk berkorban, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, jadi gereja yang memberkati. Jadilah gereja yang dimana orang-orang percaya rela untuk berkorban. Saya percaya ada pengorbanan yang 4 orang ini lakukan. Paling tidak mereka mengorbankan kesenangan mereka sendiri. Seperti yang dikatakan, mengapa 4 orang ini mau repot-repot gotong-gotong yang lumpuh ini, capek-capekin aja, apalagi sampai harus naikin ke atas atap. Saya percaya itu perjuangan yang tidak mudah. Mereka bisa mengangkat naik ke atap dan turun tepat di hadapan Yesus yang sedang mengajar. Itu luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Mereka mengorbankan tenaga mereka, pastilah Bapak Ibu Saudara, berat untuk mengangkat seseorang naik ke atap. Ya, pasti ini membuat mereka capek. Karena saat itu saya percaya belum ada lift, ya, belum mungkin nggak ada tangga juga, ya. Bapak Ibu Saudara, belum lagi resikonya besar. Gimana kalau jatuh? Yang jatuh bisa jadi yang 4 orang itu yang jatuh, atau yang lumpuhnya bisa jatuh, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa selalu ada risiko ketika gereja ingin menjadi berkat. Ketika Bapak Ibu dan saya punya komitmen untuk menjadi berkat, pasti ada risiko. Jangan aneh, mungkin ketika kita melayani Tuhan, ya, ketika kita bantu dengan tulus hati, ada yang bilang, "Oh, cari muka no dia mah." Ya, biar dibilang rajin, dia beresin bangku, ya, dia bantu orang lain supaya dibilang orangnya baik. Ya, dia ngasih persembahan sebenarnya cuma ingin dipuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi ketika kita ingin menjadi berkat, pasti ada pengorbanan. Ya, ada sesuatu yang pasti akan dituntut pengorbanan di dalamnya. Apa yang 4 orang ini korbankan selain tenaga, selain diri mereka? Tentu mereka berkorban waktu mereka. Mungkin seharusnya mereka harusnya sedang mencari nafkah. Mungkin seharusnya mereka sedang melakukan kesenangan mereka. Tetapi itu semua mereka korbankan. Karena apa? Karena mereka rindu untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, untuk menjadi gereja yang memberkati, kita harus rela berkorban. Ya. Tadinya saya mau main ke mall atau saya mau shopping ya hari Minggu, tetapi karena mungkin harus latihan Natal, harus latihan pelayanan, akhirnya saya menanggalkan itu semua. Saya harus mengutamakan bagaimana saya melayani dan mempersiapkan diri dalam melayani Tuhan. Karena saya harus melayani, saya harus datang lebih awal. Itu semua di dalamnya ada pengorbanan. Dan memang itulah yang harus dilakukan ketika kita mau menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, ketika kita mau menjadi berkat, kita perlu berkorban. Dan yang terakhir mungkin pengorbanannya, mereka bukan hanya berkorban tenaga, mereka bukan hanya berkorban kesenangan mereka,
Mereka bukan hanya berkorban waktu mereka, bisa jadi mereka berkorban uang mereka. Kenapa saya bisa menyimpulkan itu? Mereka harus mungkin beli tali, mereka harus beli tilam atau lain sebagainya, harus mengganti atap yang bocor karena mungkin rusak karena mereka taiki. Siapa yang ganti? Memang tidak dicatat, tetapi bisa saja hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, mereka siap, mereka rela berkorban demi menjadi berkat buat orang yang lumpuh ini. Dan inilah menjadi syarat untuk kita menjadi gereja yang memberkati. Kita harus siap berkorban. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara untuk menjadi gereja yang memberkati? Yaitu jadilah gereja yang kompak satu sama lain. Gereja yang sehati sepikir, satu tujuan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 4 orang ini punya satu tujuan yang sama. Apa tujuannya? Bagaimana orang yang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu satu tujuannya. Itulah yang mendorong mereka mau berkorban. Itulah yang mendorong mereka mau menanggalkan kepentingan mereka. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, mereka punya kekompakan yang luar biasa. Mereka memiliki kesatuan yang luar biasa. Sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi si lumpuh. Dan juga bukan hanya buat si lumpuh itu saja, tetapi Alkitab katakan mereka menjadi berkat buat orang banyak. Orang banyak jadi takjub, orang banyak jadi memuliakan Allah. Di ayat 12 dikatakan sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang jadi takjub, banyak orang akhirnya memuliakan Allah. Kenapa? Karena ada 4 orang yang kompak, yang punya sehati sepikir satu tujuan. Yaitu apa? Membawa orang yang lumpuh ini kepada Yesus. Kesatuan hati, satu tujuan, sehati sepikir inilah yang membuat mereka berhasil membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, apabila ada di antara mereka nggak satu hati, apabila dia ada di antara mereka nggak kompak, pas lagi gotong ke atas, terus yang satu nggak mau bersama, nggak mau menetapkan satu tujuan, pasti akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Apalagi pas nurunin, ya kalau nggak kompak, saya bayangkan bukannya bisa mendarat dengan aman, pasti akan mungkin jatuh. Yang akhirnya yang bukannya sembuh, mungkin juga menjadi patah. Ya. Dan pasti akan menjadi rusak suasananya pada saat itu. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena kekompakan orang yang lumpuh ini bisa diturunkan tepat di mana Yesus sedang mengajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada pelajaran penting di sini. Ada banyak orang di sekitar kita saat ini. Mungkin secara fisik mereka nggak lumpuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak orang tanpa mereka sadari, mereka lumpuh secara rohani. Mereka nggak bisa mendekati Yesus, mereka belum bertemu dengan Yesus. Nah inilah tugas kita sebagai gereja Tuhan. Bagaimana kita membawa orang-orang yang lumpuh secara rohani ini, perkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan itu bisa terjadi ketika Bapak Ibu dan saya memiliki kepedulian akan kebutuhan orang-orang sekitar kita. Ketika Bapak Ibu dan saya tidak egois, itu baru bisa terjadi. Ketika Bapak Ibu dan saya mau memiliki kerelaan untuk berkorban, mengorbankan kesenangan diri, tidak sibuk dengan diri sendiri, mau mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menjadi alat Tuhan menyembuhkan orang-orang lumpuh ketika Bapak Ibu dan saya memiliki yang namanya kesatuan hati, memiliki yang namanya satu tujuan.
Apa tujuan kita, Pak Pendeta? Apa tujuan gereja kita bersama-sama? Yaitu menjadi gereja yang menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu marilah dari peristiwa orang lumpuh disembuhkan ini, kita belajar hal yang luar biasa. Yaitu yang pertama, jadilah gereja yang peduli akan kebutuhan sekitar. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki inisiatif, peka akan kebutuhan sekitar kita. Mari jadilah gereja yang rela berkorban. Jadilah gereja yang memiliki satu tujuan, sehati sepikir, yaitu bagaimana kita menjadi gereja yang memberkati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa biarlah gereja kita terus menjadi gereja yang menjadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, melalui 4 orang ini kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang tidak egois, tapi pribadi yang peka akan kebutuhan orang sekitar kami. Tuhan, ada banyak orang-orang sekitar kami yang mungkin secara fisik mereka nggak lumpuh, tetapi secara rohani banyak sekali mereka yang lumpuh, mereka yang nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Dan kamilah yang Tuhan harapkan untuk menjadi berkat buat mereka. Dan untuk menjadi berkat buat mereka, kami harus rela berkorban. Kami harus rela menyatukan hati kami, menanggalkan keegoisan kami. Sehingga sungguh Tuhan, dengan kesatuan hati, dengan satu tujuan, kami boleh melihat bagaimana gereja kami menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Hamba berdoa biarlah Tuhan setiap kami, jemaat anugerah dari Allah, sungguh-sungguh menjadi jemaat yang mau menanggalkan kesenangan pribadi, mau bersama-sama memikirkan kemajuan gereja ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk teladan dari 4 orang ini yang sungguh memberkati kami. Tuhan, pimpinlah kami semua, tolonglah kami agar sungguh-sungguh kami menjadi gereja-Mu yang memberkati banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian, dan menolong kami untuk bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Mari kita terus bersama-sama untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan meresponinya dengan pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap menjaga kesehatan. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.